Bunda sertai segenap dalam kita baca. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Yantin. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Pelajaran kita yaitu norma dan adat istiadat. Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah, sedangkan adat istiadat adalah aturan yang tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Di beberapa daerah ada aturan adat yang kemudian diserap oleh pemerintah. Aturan adat ini dijadikan peraturan daerah yang mengikat warganya secara hukum. Bahkan peraturan tersebut diberlakukan secara lebih luas bagi masyarakat yang berada di tempat tersebut meskipun bukan warga setempat. Jenis norma. Norma dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama norma agama, kedua norma susila, ketiga norma sosial, dan keempat norma hukum. Tujuan dibuatnya norma yaitu yang pertama terciptanya kehidupan harmonis di dalam masyarakat, yang kedua sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak, dan yang ketiga sebagai pengontrol sikap dan tindakan manusia, dan yang keempat sebagai alat pelindung masyarakat. Contoh daerah yang menetapkan aturan adat di Indonesia yaitu Bali, Banten, dan NTT. Ada 2 peraturan yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Yang pertama peraturan tertulis, artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Yang kedua yaitu peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Tujuan peraturan dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib, karena ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab. Sekarang Ibu akan membagi ke dalam 2 kelompok dan nanti masing-masing akan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Soalnya ada di depan. Dikerjakan sekarang ya? Ya, Bu. Apakah sudah selesai dijawab? Sudah, Bu. Sekarang kelompok 1 membacakan jawaban nomor 1 di depan. Nomor 1, bagaimana norma sosial mempengaruhi interaksi sehari-hari di masyarakat? Jawaban kami, norma-norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk interaksi sehari-hari di masyarakat. Mereka berfungsi sebagai pedoman perilaku yang diterima dan diharapkan oleh kelompok. Jawaban kami, norma-norma sosial memiliki peran penting dalam membentuk interaksi sehari-hari di masyarakat, di mana berfungsi sebagai pedoman perilaku yang diterima dan diharapkan oleh kelompok. Adanya norma sosial membantu menciptakan keteraturan, saling pengertian, dan stabilitas dalam interaksi antar individu. Misalnya, norma sopan santun memandu bagaimana berbicara dan berperilaku dengan hormat, membentuk pola komunikasi yang positif di tengah masyarakat. Ya, jawabannya sudah benar ya. Berikan aplaus pada temannya. Sekarang kelompok 2 menjawab pertanyaan
kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Makasih Bu.